Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. الحمد لله, kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita di malam hari ini berkat rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab kita Risalah Adab Sulukul Murid lil Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua ilmu yang bermanfaat dan Allah bukakan pintu ilmu dan pintu ma'rifah untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam menambah dan mempelajari apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai warisannya. Sebagaimana disabdakan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan dirham atau dinar sebagai warisan. Wa innama warathul ilm. Hanya saja yang ditinggalkan sebagai warisan mereka adalah ilmu. Faman akhadaha faqad akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mendapatkannya, ilmu tersebut sungguh telah mendapat bagian besar dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ta'lim kita yang lalu telah disebutkan oleh musannif tentang ummahat atau induk-induk dari penyakit-penyakit hati, yaitu al-hasad wal kibir wal riya, dan semuanya bersumber dari satu hal, yaitu hubbud dunya, cinta kepada dunia. Ya, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW bahwa hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Cinta dunia adalah kepala dari atau sebab dari setiap dosa. Dan sebagaimana sudah pernah kita sebutkan bahwa umumnya penyakit hati itu obatnya adalah dua secara umum, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Yang dimaksud dengan ilmu adalah kita mengetahui
Apa yang dimaksud dari penyakit-penyakit hati itu? Sombong. Apa itu sombong? Maknanya. Apa bahayanya? Apa akibatnya? Dan seterusnya. Begitu juga hasad. Apa itu hasad? Definisinya, pengertiannya. Apa akibatnya? Apa bahayanya? Riya begitu juga. Dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan amal secara umum adalah melakukan kebalikan dari hal tersebut. Ya. Melakukan kebalikan dari penyakit yang ingin kita obati itu. Contoh, kalau kita merasa kita punya sombong, punya takabur, maka yang harus kita lakukan adalah lawan dari takabur, merendahkan diri. Ya, kalau kita suka duduk di depan, misalkan dalam pertemuan-pertemuan, karena kita merasa kita orang yang terhormat, karena kita ngerasa kita pantas di situ, itu sombong. Karena kita ngerasa kita pantas di situ di depan, maka untuk mengobati itu lakukan kebalikannya. Duduklah di belakang, misalnya ini contohnya, duduk dekat sendal-sendal itu, contohnya begitu. Kalau kita punya penyakit riya misalkan, ingin diperhatikan orang, ingin dilihat orang, atau sum'ah, ingin dengar kebaikan kita oleh orang, maka lakukan lawannya untuk mengobatinya. Itu namanya amal. Lakukan lawannya. Ya, sembunyikan kebaikan kita, sembunyikan ibadah kita, sembunyikan ngumpet-ngumpet lakukannya. Ya. Hasad misalkan, yang paling gampang hasad. Dengki, iri sama orang. Mengharap nikmat yang dimiliki atau yang didapatkan oleh orang lain hilang. Ya. Maka kata para ulama, obatnya mudah. Obatnya mudah. Obatnya mudah. Ya. Apa? Doain orang itu. Orang yang kita kesel itu, yang kita harap kenikmatan hilang dari dia, yang dapat nikmat dari Allah, mau berupa apapun nikmat itu, berupa apapun, dia dapat nikmat, kita kesel, kita pengen agar nikmat itu hilang dari dia, obatnya doain dia, biar ditambah nikmatnya sama Allah, biar ditambah sehatnya, biar ditambah, begitu, doain. Ketika kita bangun malam, tahajud, atau selesai sholat kita, doain orang itu. Itu obatnya hasad. Mudah tapi berat. Tapi berat. Karena kita harus melawan nafsu kita. Diri kita pengennya untuk nyumpahin dia, pengennya untuk ngatain dia, pengennya untuk melaknat dia. Tapi kita lawan itu. Kalau kita mau sembuh dari penyakit itu, kita lawan itu dengan kita mendoakannya. Guru saya bilang, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau bilang, kalau kita belum bisa tulus dalam mendoakan orang itu, masih ada sesuatu dalam diri kita. Kita doainnya pura-pura aja. Bilang sama Allah,
Bilang sama Allah, ya Allah, Engkau tahu ini doa cuma pura-pura doang. Bilang begitu sama ya Allah, tapi sebenarnya saya mau begitu doa. Saya mau nyembuhin diri saya ini dari penyakit itu. Walaupun sekarang belum bisa, masih cuma pura-pura doa saya kepada dia, ya Allah, bantu saya biar bisa ikhlas, biar bisa tulus dalam mendoakan. Begitu. Ya, umumnya itu. Tentu secara detail banyak lagi obat-obat yang lain. Cara kita merendahkan diri banyak, cara kita menangkis hasad itu banyak. Ya, dalam kitab-kitab yang membahas tentang hal tersebut ya, seperti kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab-kitabnya Imam Al-Haddad dan ulama-ulama murabbi lainnya, ulama-ulama yang mendidik, yang pendidik lainnya ya. Dan di akhir fasal kita kemarin musannif telah menyebutkan kalau hati itu sudah baik, sudah bersih, maka hati itu akan bersinar. Ya, akan luas. Akan luas. Ya. Karena ketika hati itu sudah baik, dia akan mampu menampung apa yang tidak bisa ditampung oleh langit dan bumi. Ketika hati itu sudah baik, sudah bersinar, sudah bersih, siap untuk dimasuki cahaya Allah Subhanahu wa taala, waridat ilahiyah, anugerah-anugerah ilahi yang datang, yang melintas. Seperti kita bilang warid itu biasa kata itu digunakan oleh para sufi dalam kitab-kitab mereka. Warid, warid itu artinya datang, yang melintas. Ya, digunakan untuk lintasan baik, baik ilmu, ma'rifat, ya, tentang Allah, tentang ciptaan-ciptaannya, macam-macam. Dia ngelintas warid, makanya dia datang. Ya, dan ketika hati itu udah bersih, udah baik, udah soleh, maka dia akan luas lapang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nasyrah laka sadrak." Bukankah sudah kami lapangkan dadamu? Nah, karena hatinya bersih, Nabi SAW sudah suci, ya, maka lapang dadanya. Dia akan menampung apa yang tidak bisa ditampung oleh langit dan bumi, ya, yaitu ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, yaitu sebagaimana disabdakan, ma wasa'ani ardi wala sama'i. Kata Allah dalam hadits qudsi, aku tidak bisa ditampung oleh langitku dan bumiku. Walakin wasa'ani qalbi abdil mu'min. Tapi yang bisa menampungku adalah hati hambaku yang beriman. Ya. Wa ta'ahala liwaridatil anwar. Dia siap, hati itu siap untuk waridat anwar, ya, lintasan hal-hal yang baik dari ilmu, dari ma'rifat, ya, wasaluha lil mukasyafatil asrar, dan dia akan layak untuk disingkapkan baginya rahasia-rahasia. La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita seperti itu. Allah bersihkan hati kita, Allah terangi hati kita sehingga layak untuk singgah di hati kita cahaya-cahaya Allah dan ma'rifatnya Allah, dan layak untuk dibukakan rahasia-rahasia. Amin ya rabbal alamin.
Fasal kita berikutnya, musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan faslun wa 'alal muridi an yajtahida fi kaffi jawarihi 'anil ma'asi wal atham. Hendaknya seorang murid berusaha sekuat tenaga, berijtihad dalam menjaga anggota tubuhnya dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Dan oleh karena maksiat dan dosa itu yang menyebabkan hati menjadi